dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul menyajikan gagasan melalui artikel. Baik, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Putra Gunawan. Menyajikan gagasan melalui artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah. Menyajikan gagasan melalui artikel dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Yang kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang ketiga, menganalisis kebahasan artikel atau buku ilmiah. Dan yang terakhir, mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Dwi Apriani. Mengevaluasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Untuk menentukan informasi dalam artikel yang dibaca, kita bisa melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, membaca judul teks untuk mendapatkan gambaran besar tentang pembahasan dalam artikel. Yang kedua, melakukan skimming atau membaca sekilas untuk melatih mata melihat dan menentukan informasi penting dalam waktu yang singkat. Ketiga, mengetahui kalimat utama dalam paragraf. Yang keempat, membaca teks dengan teliti. Dan yang terakhir, mencatat isi pokok bacaan dengan menggunakan teknik adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Diana. Membedakan informasi berupa fakta dan opini penulis. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh setiap orang. Fakta juga dapat diartikan sebagai hal atau peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya dan memiliki sumber yang jelas. Ciri-cirinya objektif, dapat dibuktikan, dan dapat diterima oleh siapapun. Sedangkan opini penulis adalah pendapat, gagasan, atau pikiran yang bersifat pribadi terhadap suatu objek. Ciri-cirinya bersifat bebas, rasional, dan objektif, menggunakan format berlogika yang logis dan benar. Baik, selanjutnya materi yang kedua akan dijelaskan oleh Risinta Dwi Agusti. 2. Menyusun opini dalam bentuk artikel. A. Mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Sebelum kamu menyusun opini dalam bentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, struktur artikel opini terdiri dari argumentasi atau argumen dan pernyataan ulang, pendapat, reiteration. 2. Argumentasi adalah bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Artinya, argumentasi harus didukung data aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. 3. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah populer. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn Ayu Andari. B. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Berikut adalah penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. 1. Menggunakan kutipan kata-kata seorang biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. 3. Menggunakan kata yang tidak pasti, contohnya mungkin, rasanya, dan lain-lain. Yang terakhir, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, contohnya sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Intinya adalah kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Pres Akmelani. 3. Menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel ada 3. Yang pertama itu ada adverbia, adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Kedua, konjuksi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa. Yang terakhir, ketiga, itu ada kosakata, adalah pembendaharaan kata-kata. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut. 1. Ada aktual. 2. Fenomenal. 3. Editorial. 4. Imajinasi. 5. Modalitas. 6. Nukilan. 7. Tajuk rencana. 8. Ada teks opini dan keterangan oposisi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Putra Gunawan. Materi yang terakhir adalah mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Yang pertama ada pola pemecahan topik, yang kedua pola pemecahan dan pemecahannya, yang ketiga
pola kronologi, yang keempat pola pendapat dan alasan pemikiran, dan yang terakhir pola perbandingan. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.